Halo brothers pecinta otomotif. Kalau ngomongin Ducati, pasti yang ada di pikiran brothers mesin kencang, teknologi canggih, motornya Casey Stoner, dan tentunya trendsetter. Nah, betul gak? Asal brothers tahu, perkembangan secara umum MotoGP saat ini sangat dipengaruhi oleh hasil riset dan terobosan ekstrim insinyur-insinyur Ducati di lab Borgo Panigale, Italia. Wah, ente gak setuju? Tunggu. Jadi mengapa admin mengatakan hal itu? Sebab tampilan motor-motor MotoGP saat ini sangat mirip seperti motor Ducati, bro. Ducati yang bikin motor-motor itu bentuknya aneh seperti saat ini. Semisal saja winglet. Dulu yang berhasil mempopulerkan winglet di ajang MotoGP adalah Ducati. Meskipun Yamaha pernah mencobanya jauh-jauh hari sebelum Ducati, namun tidak seberhasil Ducati. Dan juga Ducati yang mempopulerkan fairing model ikan lele ini, bro, yang dicontek juga sama Honda, KTM, dan Aprilia. Meskipun Ducati adalah tim yang memiliki segudang insinyur hebat, mulai dari teknisi mesin, teknisi elektronik, teknisi aerodinamika, namun sayangnya hasilnya tidak memuaskan selama 15 tahun terakhir, bro. Istilah kata, ente rajin belajar di kelas dikalahin sama teman ente yang sukanya nyontek, bro. Nah, gimana nggak kesel tuh? Ini dia teknologi dan terobosan ekstrim Ducati yang awalnya ditentang pabrikan lain, malah ujung-ujungnya dicontek juga, bro. Nomor 1, winglet. Winglet adalah terobosan pertama Ducati yang terang-terangan dicontek tim pabrikan lain. Sejak bos tim Ducati diganti Gigi Dalic'nya, terobosan-terobosan ekstrim sering bikin geger tim lain, bro. Winglet dikenalkan pertama kali musim balap 2015 dan terbukti membantu downforce saat akselerasi dengan baik. On the start for the straight, look at the power of the Ducati. Eases his way past Valentino Rossi. Teknologi ini diprotes banyak pembalap dan tim lain, bro, yang katanya berbahaya. Ternyata diam-diam Honda, Yamaha, dan pabrikan lain ikutan juga pakai winglet. Namun pada musim 2017, gugatan tim lain diterima oleh Dorna dengan alasan keamanan dan meminimalisir budget riset. Dan winglet pun resmi dilarang. Nomor 2, Aero Fairing atau Integrated Winglet. Nah bro, masih ada hubungannya dengan winglet. Setelah penggunaannya dilarang karena dianggap membahayakan, Ducati melayangkan protes ke Dorna. Dan disepakati winglet boleh digunakan dengan syarat harus dari bagian fairing itu sendiri atau integrated winglet. Sempat kembali dengan fairing lama di 2017, pada musim 2018 Ducati pun merancang winglet yang seperti ini dan seperti ini. Pabrikan lain pun seperti Yamaha bikin model ikan hiu tapi tidak efisien, bro. Akhirnya pun tetap saja Yamaha, Honda, Suzuki, Aprilia, dan KTM pun kembali mencontek Ducati. Nomor 3, fairing ikan lele. Fairing ikan lele entah gimana menyebutnya ya bro ya. Kami sudah cari nama fairing yang dipopulerkan Ducati tahun 2017 ini, tidak ketemu bro. Nah, apakah bro tahu apa nama fairing ini? Pada saat Ducati mengenalkan fairing ikan lele ini, banyak yang menertawakan bro. Kesannya aneh dan tidak enak dipandang, apalagi kesannya seperti ikan lele catfish. Tapi Ducati punya alasan dengan menggunakan fairing ikan lele ini bro. Pada area atas radiator, di area ini ada tempat kosong yang memungkinkan udara terjebak. Udara ini bisa menjadi hambatan udara sehingga menghambat laju motor. Dengan mengurangi fairing di area ini, udara di atas radiator ini bisa keluar ke samping dengan mudah. Sehingga motor Ducati Desmo Sedici bisa tetap kencang meskipun dibebani banyak winglet bro. Nah ujung-ujungnya pada musim balap kemarin, model fairing ikan lele ini dicontek juga sama tim lain. Aprilia pada tahun 2020, KTM pada tahun yang sama, dan Honda baru menggunakannya pada musim 2022 kemarin bro. Nomor 4, salad box. Pertama kali Ducati menaruh kotak besar di bagian ekor Ducati pada tes pramusim 2017, langsung menghebohkan media otomotif bro. Bahkan tim-tim lain pun penasaran. Apa itu kotak besar di bawah ekor belakang? Fungsinya untuk apa? Apakah kotak sarapan para pembalap Ducati? Tampilannya aneh, tidak ada yang tahu untuk apa kotak itu.
Karena penampilannya yang aneh dan merusak estetika, kotak hitam yang belakangan disebut sebagai salad box itu ditertawakan banyak tim lain bro. Hingga pada tes JRS 2017 dari Crash Petrucci, diduga kotak itu berisi rangkaian giroskop elektronik yang membantu rider tetap stabil dan meminimalisir getaran di bagian belakang untuk membantu grip roda belakang dan bisa menghemat ban bro. Seperti yang sudah-sudah Anda bisa menebaknya. Gak lama setelah itu, Honda dan Aprilia pun bikin juga salad box serupa di motor mereka bro. Nomor 5, hold shot device dan rear height device. Di GP Buriram 2018 di motor Jack Miller ada yang aneh bro. Setiap kali latihan start, bagian depan motor terlihat lebih rendah. Ternyata Ducati menggunakan pengunci suspensi depan untuk membantu pembalap berakselerasi lebih cepat saat start. Teknologi itu disebut hold shot device yang dicontek dari motocross. Nah, kenapa pembalap pertama yang dipilih Jack Miller? Mungkin karena Jack Miller ahli dalam stoppie. Setahun berikutnya, Ducati kembali memperkenalkan rear height device. Teknologi ini memungkinkan pembalap untuk merendahkan suspensi bagian belakang secara maksimal. Kehebatan fitur ini bisa dioperasikan di berbagai kondisi. Di tengah balapan pun, jika rider ingin menggunakannya, bisa dioperasikan dengan mudah. Tujuan rear height device ini supaya motor bisa serendah mungkin agar bisa berakselerasi dengan sempurna dan mendapatkan top speed maksimal. Nah, sekarang semua tim menggunakan teknologi ini dan lagi-lagi Ducati trendsetternya. Nomor 6, wheel cover. Ducati menggunakan wheel cover di roda depan dan belakang pada musim balap 2019 dengan tujuan untuk menghilangkan turbulensi udara di area dalam velg dan bisa meminimalisir hambatan udara agar motor Desmosi GP bisa lebih kencang bro. Nah, teknologi ini pernah Yamaha gunakan di roda depan pada seri Misano 2019 dan juga pernah dipakai oleh Aprilia pada tes pramusim Sepang 2020. Meskipun begitu, wheel cover Ducati ini tidak begitu populer di mata tim lain. Nomor 7, winglet swing arm. Pada balapan Losail Qatar 2019, Ducati menghebohkan publik dengan memakai winglet di bawah swing arm belakang. Apalagi saat itu Dovizioso langsung memenangkan balapan di atas Desmosi GP19. Hal itu membuat protes tim lain bro, sebab kesepakatan winglet hanya boleh dipasang pada body fairing saja. Namun setelah Ducati menjelaskan kepada Dorna bahwa swing arm winglet tidak bertujuan untuk menambah downforce, tapi lebih bertujuan untuk mendinginkan ban belakang, gagasan itu pun diterima oleh Dorna. Dan bisa ditebak tim-tim dari pabrikan lain pun mengaplikasikan winglet swing arm ini ke motor mereka. Nomor 8, don't wash duct. Nah, brothers, di musim balap kemarin Ducati kembali bikin tim pabrikan lain merasa cupu bro. Pasalnya Ducati kembali membuat terobosan unik. Mereka menempatkan aeroskop di bawah fairing Desmosi GP. Anehnya, arah angin dari depan diarahkan ke bawah bro. Ternyata part itu disebut downwash duct. Tujuannya agar turbulensi udara yang dihasilkan roda depan bisa lebih rapi terarah di bawah bodi Desmosi GP. Dengan begitu, winglet swing arm belakang lebih banyak menangkap udara untuk mendinginkan ban. Wah, kok bisa kepikiran ya insinyur Ducati? Insinyur tim lain ngapain aja? Nah, setelah itu Honda pun gak sungkan pakai sistem yang sama bro. Nomor 9, Stegosaurus Tail. Nah, yang paling anget nih bro, Stegosaurus Tail atau ekor sirip Stegosaurus. Pada seri balap Silverstone Inggris kemarin, Ducati menempelkan sirip atau spoiler tail di ekor Desmosi GP22 milik Jorge Martin saat awal tes Silverstone. Dan ternyata Jorge Martin memberikan tanggapan positif, sebab sirip ini bisa membantu pembalap lebih stabil saat berada di trek lurus.
Tak lama setelah itu, semua pembalap Ducati menggunakannya. Karena tampilannya yang mirip ekor dinosaurus Stegosaurus, komentator MotoGP menyebutnya sebagai Stegosaurus Style. Nah, siapakah tim rival pertama yang menconteknya? Mereka adalah Suzuki. Alex Rins bahkan kaget. Tumben, secepat ini Suzuki bikin Stegosaurus Style. Padahal biasanya kalau urusan inovasi, Suzuki paling lemot. Alex Rins sempat mencobanya pada sesi latihan bebas di GP Motegi Jepang. Namun pada akhirnya tidak jadi digunakan di race. Berbeda dengan Suzuki, Honda mulai menggunakan part ini di race Phillip Island Oktober yang lalu. Setelah musim balap 2022 berakhir, Yamaha baru mencoba part ini pada akhir sesi balap di Valencia 9 November kemarin di M1 2023 milik Quartararo. Nah brothers, ternyata ada satu teknologi yang tidak bisa dicontek oleh tim lain bro, yaitu teknologi katup Desmodromic Valve. Cara kerjanya, Desmodromic digerakkan oleh camshaft dengan profil tertentu yang bisa mendorong dan menarik katup dengan prinsip mechanical. Hal itu membuat mesin tidak perlu membuang banyak tenaga untuk memutar camshaft. Dan juga putaran camshaft tidak memiliki limit, sehingga mesin Ducati bisa memiliki power yang lebih besar. Nah, tim pabrikan lain tidak bisa mencontek teknologi ini sebab terkait dengan lisensi. Meskipun begitu, tim lain tidak kehilangan akal bro. Mereka mengganti spring valve lama mereka dengan sistem katup pneumatic valve yang mirip di F1. Cara kerjanya, katup in dan out didorong dan ditekan oleh gas nitrogen. Yamaha pertama kali mengaplikasikan di M1 pada tahun 2006. Ini adalah salah satu sebab Rossi gagal curudun bro. Pneumatik M1 sering jebol waktu itu. Nah, 2 tahun berikutnya Honda juga ikut pakai sistem ini. Namun tetap saja powernya tidak mampu mengalahkan Desmodromic Ducati. Nah, bagaimana menurut brothers tentang inovasi ekstrim Ducati yang dikembangkan oleh tim pimpinan Gigi Daliknya tersebut? Tulis pendapat brothers di kolom komentar. Brilliant by the two Spaniards. Is Mir going to hang on to that second place? It looks like he will do. Take my breath away, Top Gun. What a ride by Maverick Vinales. Oh no, Mir's been absolutely mugged. He's lost second. Can you believe it? Oh no, unbelievable. The world champion looked set for second.